اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lidinihil qawim bil ayati wa zikril hakim wa sunnati rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus daripada pengurus DKM Masjid Al-Munawwarah yang mudah-mudahan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengisi perjalanan hidup kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita punya menjadi bekal ketika kita menjalani kehidupan dunia ini dan juga ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan bahas di dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis, Syarah Lubabul Hadis. Kitab Lubabul Hadisnya karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan disyarah oleh
Syekh Nawawi Al-Albani. Wa qala al-musannif wa syarih rahimahullah wa nafa'ana bi ulumil fid dharain amin. Bab yang ke-40 tentang fadilatus sabr indal musibah, tentang keutamaan sabar dalam menerima musibah. Kita hidup sudah di akhir zaman, musibah banyak di mana-mana, baik yang berkenaan dengan dunia ini maupun berkenaan dengan diri kita. Sekarang angin aja udah galak, puting beliung ya, puting beliung. Kemarin terjadi di Bekasi, di Jawa Barat, puting beliung banyak di daerah-daerah lain. Angin sekarang galak, air juga sekarang galak. Iya, di mana-mana orang rumahnya rusak, banjir, kehilangan rumah, kehilangan keluarga karena air. Baik itu kesalahan kita yang kita perbuat selama ini, bisa jadi karena kelalaian juga lingkungan, buang sampah sembarangan. Misalnya jadilah banjir, api juga galak di mana-mana, ya Allah. Nah, kita tentang musibah-musibah ini kita disuruh sabar. Kita bagaimana sabar, keutamaan sabar kita untuk menerima ujian-ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam musibah. Wabil hadithi, di dalam sebuah hadis dikatakan, ma usibu abdun bi musibatin illa li zanbin lam yukfar illa biha. Tidak akan diberikan satu musibah kepada kita manusia kecuali ada dosa yang memang tidak bisa dihapus kecuali dengan musibah itu. Ada dosa kita, satu dosa yang memang tidak bisa dihapus dengan yang lainnya kecuali dengan musibah itu. Dengan musibah yang diberikan itu menjadi kadang-kadang kita sadar. Ada nih orang, misalnya dia bisnis curang mulu bisnisnya, nggak berhenti tuh bisnisnya curang. Tapi ketika dia dapat musibah, dia ingat, ya Allah, jangan-jangan ini musibah jatuh kepada saya karena memang itu dari hasil perbuatan saya. Ya, misalnya dengan menipu, dengan manipulasi, banyak. Dan dosa itu tidak bisa dihapus kecuali dengan musibah itu. Au darajatin lam yakun liyabluha illa biha, atau bisa jadi dengan musibah itu kita ingin diangkat derajat kita lebih tinggi di sisi Allah. Iya. Yang memang derajat itu tidak bisa dinaikkan kecuali dengan musibah itu. Misalnya, selama ini kita usaha dagang, misalnya lancar-lancar saja, dan kita cuek, waktu zuhur dagang aja, tidak mau berhenti. Waktu asar terus saja kita masih dagang. Ada azan kita nggak pernah dengar, kita cuekin aja itu azan. Suatu saat, mohon maaf, warung yang kita dagangin itu kebakaran, habis. Ya, habis. Nah, dagangan itu habis terbakar, penuh
kemudian kita introspeksi diri. Yang kemarin kita jual, Masya Allah, mungkin ini karena kelalaian saya untuk mengingat Allah, sehingga Allah itu memberikan musibah dan cobaan kepada saya, sehingga dengan demikian saya besok gagal. Kemudian dia, tapi pada saatnya sholat dia sholat. Banyak yang begini, bertahun-tahun dia namanya usaha, tapi dia lupa kepada Allah yang memberikan usaha itu. Wa fi riwayat Abi Dunya, dari riwayat Ibnu Abi Dunya dikatakan juga hadis Rasulullah, ma asaba rajulan minal muslimin nuqbatun wa ma fawqaha hatta syauqati illa li ihda khaslataini. Tidak akan diberikan musibah kepada seseorang dari orang Islam, dari seorang muslim, nuqbatun, yaitu satu bencana, satu cobaan, kama fawqaha, bahkan lebih tinggi daripada itu, hatta syauqati, hatta sehingga ada kena duri, illa li ihda usrataini, kecuali ada sebabnya dua perkara. Apa perkara itu? Masabarat imma liyaqdirallahu lahu minaz zunubi zanban lam yakun yughfar lahu illa bimisli zalika. Yang kedua perkara itu adalah bisa jadi musibah yang diberikan kepada kita orang-orang yang beriman, imma liyaghfirallahu lahu minaz dzunub illa la yaghfirallahu lahu minaz dzunubi dzanban. Bisa jadi Allah ingin mengampuni dosa kita yang pernah kita lakukan, lam yakun yughfar lahu, yang tidak bisa diampuni baginya, illa bimisli zalika, kecuali dengan azab itu. Kita kan namanya manusia kan beda-beda wataknya. Ada yang dibilangin gini, nah kamu jangan nakal, ngerti ada. Anak kita nih ada 5, saya 5. Kemudian ada yang bilang kamu begini, ada yang ngerti, tapi ada yang nggak ngerti juga. Pasti itu. Ada yang dibilangin nggak ngerti, bilangin diusah kagak ngerti, tambah dikit, baru paham. Iya. Ada nggak? Tiba-tiba kita tuh gitu juga orang tua. Ada yang bilangin nyong ngaji, ada yang sekali ikut. Iya, ayo karena tapi ada yang ngaji enggak, sekali 2 kali enggak ngaji. Iya, tapi kalau pas sudah Pak RW ngomong, Pak RT ngomong, baru ada Pak RW ngomong. Ada yang begitu. Ya. Bihi minal karamati karamatun lam yakun yablughuha illa bimisli zalika, atau Allah ingin memberikan kita kemuliaan dari kemuliaan-kemuliaan yang ada, dan kemuliaan itu tidak bakal sampai kepada kita kecuali dengan musibah itu. Jadi jangan beranggapan selalu saja kalau musibah itu Allah benci, tidak. Kadang-kadang musibah itu juga merupakan peringatan bagi kita, teguran selama ini kita hidup di dunia ini semuanya di atas milik Allah. Tanah yang kita jalani jalan Allah, punya Allah. Nasi yang kita makan walaupun kita beli, pada hakikatnya adalah punya Allah. Kita semuanya yang di bumi ini, udara yang kita hirup, udara itu milik Allah. Dan kadang-kadang kita sebagai manusia lupa kepada Allah. Nih tanya Bang Ali nih, Bang Ali itu badannya besar, dia kerja karena kekuatan dia atau karena Allah yang memberikan kekuatan? Allah. Maka jangan lupa kepada Allah.
Ilmu yang kita punya itu pun atas pemberian Allah. Kita sekedar mengamalkan, sudah tahu saja. Kata semuanya milik Allah. Apa yang kita punya nggak ada. Ya. Demikianlah kadzalika bizzawajir, demikianlah di dalam kitab Zawajir diterangkan. Qala ba'duhum, berkata sebagian para ulama, as-sabru sabrani, sabar itu ada dua macam. Pali'ane asbaru atisaman, kalau orang yang kelas-kelas kita nih, yang kelas-kelas bawah itu sabarnya apa? Lebih sabar kalau kita diuji, misalnya sakit, ya kan? Ya. Kejiwaan kita udah mental, udah kuat. Ya, iya. Contohnya aja misalnya bagaimana begini, misalnya kalau kita nih makan sama teri biasa, ya kan? Walaupun cobaan, coba kalau orang-orang yang di atas diberikan cobaan, nggak punya duit suruh makan teri, sakit. Kita mau biasa, iya kan? Iya, benar gitu. Makanya ada itu orang yang biasa seperti kita itu bisa apa namanya sabar gitu kan, badan kita diuji dengan musibah biasa. Walau asbalul husna. Nah, kalau seumpamanya orang yang mulia, yang tinggi-tinggi, ya itu akan diberikan kesabaran dan kejiwaan-jiwanya ada. Iya, kejiwaan kita mah sama perasaan itu udah biasa, ada perasaan susah, perasaan apa. Tapi kalau mereka diuji dengan ya Allah, perasaannya ada. Walaysa sabr al-mamnuh ayyakuna sahibul qawiyal jasadi alal laddi wal kaddi. Bukanlah sabar yang terpuji itu adalah yang punya kesabaran itu kuat jasadnya terhadap musuh, bukan itu. Karena ulamin sifatil kebahain, karena itu adalah sifat binatang. Yang disebut sabar bukan kekuatan melawan musuh, bukan. Ya, bal ayyakuna li nafsi quluban wa lil umuri muhtamilan. Tapi yang disebut sabar itu adalah jiwanya mampu memanage dirinya. Setelah ada musibah, dia mampu memanage dirinya terhadap beban yang diberikan. Iya, kita kuat, kekuatan kita kalau seumpama kita diuji itu dengan berbagai macam yang sifatnya jasmani, kita kuat-kuat aja kadang-kadang. Tapi kadang-kadang yang disebut sabar yang terpuji itu adalah tapi bagaimana kita dengan kesusahan itu kita manage. Misalnya biasa orang itu menerima gaji misalnya 500 juta. Iya, amin. Iya. Kemudian dia tiba-tiba mempunyai gaji 10 juta. Kan drastis. Yang biasa makan yang kelas-kelas berat, bukan kelas berat, kelas elit, ya. Bahkan ada salah satu artis bilang biasanya saya selalu makan tiap hari itu nggak kurang dari 2 juta setiap hari. Iya, ngomong. Tapi ketika dia dapat duit 10 juta, beban dia. Tapi yang terpuji, sabar yang terpuji itu bagaimana dengan uang 10 juta itu kita cukupkan juga untuk sebulan. Kita manage yang kemarin kita ke apa namanya tempat-tempat hiburan yang terlalu mahal, kita nggak usah. Kan gimana gitu? Sehingga cukup sebulan itulah kita tuh kelas-kelas begitu semua. Ya kan? Itu memang bisa di-manage itu. Itu yang kalau sabar yang terpuji. Nggak ada di dunia ini tanpa ujian, tanpa cobaan, tanpa musibah, nggak ada. Semuanya pasti ada ujian dan cobaannya. Untuk musibah. Baik. Mana dia? Nah, wal
mutasabbir wassabir wassabar. Ini ada nih istilahnya. Sebetulnya semuanya itu adalah mutasabbir itu isim fa'il. Perbedaan antara orang yang disebut mutasabbir, wassabir dan sabir, wassabar dan sabar. Apa itu perbedaannya? Annal awwala huwallazi yahtamilul masya' wa tazharu alaihi. Yang pertama disebut kita nih mutasabbir, yaitu orang yang dapat menanggung berbagai macam musibah, kesusahan, wa tazharu alaihi, tapi di wajahnya kelihatan. Misalnya ada keluarga kita yang meninggal dunia, atau ada keluarga kita yang kena musibah, sabar dia, nggak apa-apa, tapi di wajahnya kelihatan pucat, sedih, kelihatan nih orang lagi sedih. Kalau orang ngojek misalnya ngojek nih, kemudian dia dapatnya sedikit, dia sabar, tapi di wajahnya kelihatan, tampak nih orang sedih banget. Kenapa sih? Ngojeknya baru sedikit, ya kan? Atau kita jualan itu kan kadang-kadang diuji juga oleh Allah, ya kan? Nah, pada saat banyak mukanya ceria, ini orang ceria banget, kenapa ini ya? Iya, jualannya lagi laku misalnya. Nah, pas lagi sedikit, sabar sih dia sabar, dia memang lagi sedikit, tapi mukanya kelihatan pucat. Itu disebut mutasabbir. Ada kita. Iya, ada itu ya, gitu. Mana jadi? Wa inna ma yamna'uhu minasukhti khawfullah. Dan dia itu enggak mau, tapi dia enggak mengatakan, oh Tuhan kok begini tuh, enggak. Dia untuk menjaga, untuk marah Allah. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Dia nggak mau apa-apa, enggak, diem, emang sabar. Iya, tapi mukanya tampak kelihatan, atau gelisah, di dirinya itu gelisah, kelihatan. Nah, itu disebut mutasabbir. Wassabiru, wasani, yaitu yang disebut sabir itu apa? Wa man ta'awwada hamlal masya' falam tazharu alaihi. Nah, yang kedua itu sabar diuji. Ada musibah dia sabar, cobaan itu dia sabar, dia terima. Falam tazharu alaihi, tapi dia nggak kelihatan di tingkah lakunya, di wajahnya, di kadang-kadang kan kita kan kalau lagi dapat susah kan panik ya, panik kita. Nah ini enggak nih, tenang aja, dia tahu memang itu ujian dari Allah, sabar aja, ya kelihatan marah. Misalnya kita lagi naik motor dapat musibah, tiba-tiba ditabrak sama orang gitu, jadi biasa-biasa aja, walaupun sebetulnya hatinya juga ya kurang, tapi dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah wasadis wallazi awwala nafsahul hudum adal makari bila kalfati bidalika dunal mirah kadabin futuhatil wahabiyah. Yang ketiga itu adalah orang yang dikenakan musibah, yang disebut sobar itu tadi kan sobir, yang sekarang sobar. Orang yang sobar itu adalah orang yang kena musibah, tapi dia menjaga dirinya tetap untuk beraktivitas mencari solusi dari musibah itu. Ya, mencari solusi itu. Jadi dia dapat musibah, sabar, ngomong yang hal-hal yang kurang baik kepada Allah enggak pernah, sabar. Tapi dia di otaknya jalan nih, bagaimana nih saya nih, misalnya kita di PHK, ya kan, di PHK ya memang udah di PHK, sabar dia. Tapi orang yang sabar itu
Dia nyari solusi di otaknya nih. Wah, kalau begini anak saya bagaimana bakal makan anak istri saya? Cari usaha dagang atau apa, kerjaan-kerjaan lain yang memang halal dalam pandangan manusia dan halal dalam pandangan Allah. Itu ya. Baik, selanjutnya kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam as-sabru inda sadmatil ula, sabar itu adalah ketika terjadi musibah di awal-awal. Jadi ketika misalnya kita jalan, nauzubillah min zalik, jalan tiba-tiba kena musibah, injak duri, misalnya kita nggak pakai sepatu, injak duri atau injak paku, dia ingat, masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, musibah, sabar. Nah enggak, kalau orang dulu kan begitu ya. Orang dulu kalau sampai dapat musibah ngomongnya ada yang disebut aja, ada yang barang orang, gitu ya. Iya, ada kan? Gitu, iya. Itu nggak boleh itu. Jadi yang disebut sabar itu adalah itu. Ketika pertama dia tetap sabar, gitu. Makanya di dalam Sahih Al-Bazar dari Ibnu Abbas mengatakan as-sabru inda awwali musibah. Sabar itu adalah pada awal-awal musibah. Wa qala alaihi salatu wassalam, iza ahabballahu 'abdan ibtalahu bibala'in la dawa'a lahu fa in sabara ijtabahu wa in radiya wastafahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka diuji, imtahana, diuji dengan berbagai macam musibah, berbagai macam, ini diuji dia. Bibalain, yaitu satu ujian, contohnya min maradin, dengan penyakit, nggak apa-apa, walaupun nggak ada obatnya, nggak apa-apa, dikasih obat jantung, sabar aja. Ya kan, walaupun diuji dengan jantung, sabar aja. Nggak apa-apa, nggak ada obatnya kan. Alhamdulillah, atau dengan kesusahan, diujinya dengan kesusahan, dengan penyakit atau kesusahan. Al-bayyin, atau dengan kesempitan keuangan, ekonomi susah. Ya. Liyutahhirahu minaz dzunub. Kenapa Allah memberikan ujian dan cobaan la dawaan lahu yang tidak ada obatnya itu? Liyutahhirahu minaz dzunub, untuk mensucikan dosa-dosa kita. Fa in sabara, seandainya kita bersabar terhadap daripada ujian dan cobaan dari Allah, ijtabahu, maka Allah akan memilih dia. Wa in radiya ala dzalika wa ala al-muhtadir, dan apabila dia ridho, diuji ridho, wastabahu, maka dia tidak saja ikhtarahu, dipilih di sisi Allah, wa ahabbahu habban aziman, Allah akan memberi uji, memberikan kasih sayang dengan kasih sayang yang amat sangat besar. Jadi hadirin sekalian, yang namanya musibah itu tidak selalu negatif, bisa jadi positif. Kenapa? Karena kita diberikan musibah, tapi Allah akan yaitu menghapuskan dosa kita dan juga akan mengangkat derajat kita. Terakhir daripada ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, auhallahu ta'ala ila Musa ibni Imran alaihi wassalam. Allah, berarti ini hadis qudsi ya.
Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran alaihi wassalam, ya Musa, wahai Musa, man lam yarda bi qada'i, wahai Musa, barang siapa ada yang tidak ridho dengan keputusanku, walam yasbir ala balai, dan tidak sabar terhadap ujianku, walam yashkur nu'amai, dan tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan, fal yakhrij min baini ardi wa samai, maka keluarlah kamu dari bumi dan langitku. Kira-kira begitu. Karena bumi ini milik Allah. Kalau kita enggak sabar dengan ketentuan Allah, ujian yang diberikan oleh Allah, dan tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, ya sebetulnya dengan diberikan kita kehidupan aja kita bersyukur. Kita bisa ibadah, nggak usah harta. Kita bisa ibadah, harta kita bisa cari. Kalau badan sehat, semuanya ilmu kita punya, itu kita punya, apapun bisa hidup kita di atas permukaan bumi dengan berbagai macam hal yang halal di sisi Allah. Iya, dulu kita banyak nganggur, pas ada pembukaan lowongan Gojek, banyak semua pada kerja. Iya kan? Itu Masya Allah, karena kita bikin begitu dan kita syukuri. Maka kalau kita itu tidak sabar terhadap ujian Allah dan tidak ridha dengan ketetapan Allah dan tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, fal yakhrij min baini ardi wa samai, keluar dari bumi ini, keluar pergi jauh. Wa yaktub lahu rabban siwai, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Kita sabar dan ya. Jadi kita bukan tidak ada jalan lain. Memang sebagai seorang mukmin kita patutnya bersyukur. Kita bersyukur Allah memberikan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Kita bersyukur hidup di Jakarta, walaupun kondisi kita bagaimana sesuai dengan keadaan kita, tapi setiap hari sehingga umur kita sekarang sampai ada yang 60, ada yang 70 tahun tetap makan dan tetap hidup. Kenapa ini? Karena itu memang ada nikmat Allah. Allah jamin kita rezeki, gak usah khawatir. Makanya mumpung kita syukur, ya untuk masalah banyak sedikitnya itu tergantung daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin jamaah Masjid Al-Munawwarah kuliah subuh. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus banyak-banyak bersabar. Ya, dunia ini apalagi di akhir zaman seperti kita ini banyak musibah. Kenapa musibah terjadi? Karena kelalaian kita. Contohnya kemarin banjir, jelas banget zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kelihatan udah, hancurnya hutan, hancurnya laut karena penyebabnya adalah tangan-tangan manusia. Maka banyak-banyak istighfar, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Saya kira itu saja yang dapat kita baca pada saat ini. Kita ambil pelajaran dan kita tidak ada jalan lain kecuali kita bersabar, bersyukur dan menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keridhoannya, sehingga ridho kita ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Sekira itu saja. Mudah-mudahan kuliah subuh pada pagi hari ini banyak manfaatnya untuk kita
semua dan menjadi bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita tutup pengajian kita dengan baca surat Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada orang-orang tua kita yang telah belajar rahmatullah, pada kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus daripada orang-orang yang telah mewakafkan ini masjid berupa finansial, tenaga, pikiran dan semuanya. Mudah-mudahan kita doakan bagi yang sudah meninggal dunia, ini semuanya merupakan satu amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi teman pada saat dikuburnya dan menjadi pemberat pada saat timbangannya dan menjadi penuntut pada saat siratal mustaqim. Dan bagi kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah bimbing dalam kehidupan kita sehingga kita semakin hari kesabaran kita semakin bertambah, sehingga Allah ridho kepada kita ridho kepada Allah, sehingga kita semua masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa bil akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la syaqiyya fina wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam